Alhamdulillah baik. Ibu sebelumnya tapi mohon maaf Bu ya mengganggu waktu istirahat Ibu. Hari ini pasti berencana ingin menginterview Ibu dan mewawancarai Ibu terkait tugas demonstrasi kontekstual pada calon guru penggerak di modul 3.1, yaitu terkait pengambilan nilai-nilai keputusan berdasarkan kebijakan-kebijakan sekolah. Nah, pada tugas ini, Teti ditugaskan untuk mewawancarai Ibu selaku kepala sekolah Teti dalam pengambilan keputusan terkait dengan dilema etika yang Ibu hadapi. Mudah-mudahan Ibu berkenan dulu wawancara kali ini. Insya Allah ya, mudah-mudahan bisa berjalan ya. Baik Bu, sampai dimulai Bu ya. Ada di sini ada 8 pertanyaan. Iya. Ibu di selama ini di sekolah bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah ini? Apakah kasus tersebut termasuk ke dalam dilema etika atau rujukan? Ibu identifikasi dulu kasusnya seperti apa, ya. Kemudian Ibu kumpulkan kasusnya tentang apa, kemudian Ibu dianalisis dulu kasusnya, baru nanti Ibu simpulkan. Nah, setelah dari kesimpulan itu baru Ibu mengambil tindakan apakah kasus ini harus segera diselesaikan atau bisa termasuk kasus yang bisa diselesaikan nanti. Baik Ibu, terima kasih atas jawaban dari pertanyaan yang pertama, luar biasa sekali. Berarti lanjut Bu ya. Ya, mana. Untuk pertanyaan kedua ini, selama ini bagaimana Ibu dalam menjalankan pengambilan keputusan yang ada di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan. Biasanya Ibu kalau misalkan sudah menyimpulkan keputusan tadi, nah bagaimana cara menjalankan keputusan sekolah itu? Ibu biasanya lebih kepada permasalahan itu Ibu diskusikan, Ibu rembukan dengan para guru yang ada di sekolah. Itu nanti baru dari hasil keputusan itu kita ambil bagaimana caranya, kemudian tindakannya seperti apa dari hasil keputusan bersama itu tadi. Baik Ibu, lanjut Bu ke pertanyaan berikutnya Bu ya. Bagaimana atau langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Mengambil suatu keputusan itu biasanya Ibu mengidentifikasi, mempelajari dulu permasalahan yang ada, kemudian Ibu konsultasikan, Ibu diskusikan dengan para bapak ibu guru di sekolah. Baru setelah itu kita mengambil keputusan itu untuk disimpulkan dan bagaimana cara penanganannya, seperti itu. Baik Ibu, pertanyaan berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang terjadi di SDN Magelang ini? Agar efektif selama ini dalam mengambil sebuah keputusan itu biasanya pertama itu adalah dari hasil rembukan bersama para bapak ibu guru ya, kemudian dari kesimpulannya itu baru Ibu tidak terburu-buru dalam menyelesaikan pengambilan keputusan itu. Jadi kita ambil kebaikannya seperti itu, baru nanti kita menyimpulkan dari hasil dari rapat bapak ibu guru nanti. Baik Ibu, selanjutnya kira-kira hal apa saja yang selama ini menjadikan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika yang Ibu hadapi di sekolah ini? Hal-hal yang menjadi tantangan dalam mengambil keputusan yang selama ini Ibu alami itu ya terutama aja dari pihak orang tuanya sendiri yang kurang mendukungnya terhadap dari hasil keputusan kita bersama. Kemudian mungkin karena memang mohon maaf SDM-nya yang kurang begitu ya, jadi mereka kurangnya kesadaran diri untuk bisa memahami kasus yang sedang dialami begitu.
Baik Bu, terima kasih atas jawaban dari pertanyaan nomor 1 Bu ya. Selanjutnya, pertanyaan berikutnya, apakah Ibu mempunyai sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus? Dan apakah Ibu langsung menyelesaikan kasus tersebut di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Nah, bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu gunakan dalam pengambilan keputusan atau Ibu jalankan? Dalam menyelesaikan sebuah kasus, Ibu sebetulnya tidak pernah mempunyai jadwal ya, karena Ibu biasanya melihat dari kasusnya itu sendiri kapan bisa terjadinya gitu ya. Kalau memang kasusnya itu pada hari itu ya Ibu selesaikan pada hari itu juga, kalau memang harus diselesaikan pada hari itu. Tapi kalau memang kasusnya memerlukan waktu yang lama, yaitu Ibu juga tidak menjadwalkan secara ini, paling kita berkoordinasi saja dengan berbagai pihak ya, mungkin dengan orang tua untuk penyelesaiannya ya, untuk dipanggil ke sekolah begitu. Itu saja mungkin ya untuk penjadwalannya, itu yang memerlukan mungkin kasus yang agak-agak apa ya, agak memerlukan waktu begitu. Baik Ibu, pertanyaan berikutnya, kira-kira adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini telah bekerja atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan, terutama dalam kasus dilema etika yang sedang dihadapi? Untuk kasus yang sudah berjalan di sekolah ini selama ini sih alhamdulillah ya, tidak ada kasus yang memang betul-betul membutuhkan penyelesaian yang berlarut-larut ya. Jadi cukup kami itu dalam menyelesaikan di sini kami mempercayakan, karena memang kepada Bapak Ibu guru di sini saja cukup, dan kami pun yaitu Bapak guru itu yang bisa membantu kami dalam penyelesaian sebuah permasalahan. Selain kalau memang kasusnya itu membutuhkan penyelesaian yang agak rumit gitu ya, biasanya Ibu selain minta bantuan ke K3S juga minta bantuan ke dinas terkait yang bisa menangani permasalahan, tentunya yaitu dinas pendidikan. Baik, itu pertanyaan terakhir Bu ya. Iya, soal. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi terkait pertanyaan dan jawabannya, kira-kira pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan? Pembelajarannya dari pengalaman Ibu selama bisa menangani kasus yang terjadi selama ini, yaitu Ibu bisa artinya melihat dari sisi apa kasus itu tersebut, kita lihat karakteristiknya dari segi apa, mungkin dari lingkungan belajarnya, mungkin dari siswa itu sendiri, mungkin dari lingkungan di rumahnya dan di sekitarnya ya. Artinya Ibu bisa memahami lebih dalam lagi dari kasus-kasus tersebut. Ibu jadi bisa lebih paham lagi, oh iya si A ini mungkin kasusnya seperti ini karena memang lingkungannya seperti ini. Si A ini begini kasusnya karena memang karakteristiknya di lingkungan rumahnya, baik itu di dia itu tempat tinggal di dengan karakteristik orang tuanya, itu bisa mempengaruhi dari kasus anak tersebut. Jadi Ibu bisa mengambil dari hasil pengalaman ini banyak sekali. Ibu bisa mempelajari karakteristik dari kasus tersebut, lingkungannya juga, kemudian Ibu bisa mengambil pembelajaran lebih dalam lagi kasus itu bisa terjadi. Gitu. Baik Ibu, terima kasih telah menyempatkan waktunya Bu ya terkait wawancara ini. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam proses wawancara ini Bu ya. Sama-sama ya berarti ya, mudah-mudahan apa yang tadi dikatakan dan sedikitnya bisa membantu ya berarti ya, yang baik yang silakan nanti diambil contoh, kalau yang kurang baik ya ditinggal saja. Itu ya berarti ya bisa Ibu jawab ya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih saya sekali lagi sudah memberikan kepercayaan kepada Ibu. Ya. Baik Ibu, terima kasih. Mudah-mudahan selalu sehat Ibu. Alhamdulillah, amin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak. Sebelumnya mohon maaf ya Pak sudah mengganggu waktunya. Sebelumnya izin perkenalan diri dulu Pak. Nama saya Kety Muryati, calon guru penggerak angkatan 11, bekerja di SDN Magelaran. Baik Bapak, apa kabar Pak hari ini? Baik Pak, kebetulan rencananya saya di sini memiliki tugas dari calon guru penggerak angkatan 11 terkait demonstrasi kontekstual pada modul 3.1 yaitu dilema etika, di mana modul ini para calon guru penggerak diharapkan dapat mewawancarai para kepala sekolah, terutama untuk mengetahui keputusan atau kebijakan-kebijakan yang kepala sekolah ambil terkait dilema etika tadi. Kiranya Bapak berkenan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Pak. Baik Pak, terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan Pak ya. Selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah? Apakah kasus tersebut merupakan kasus dilema etika atau bujukan moral? Ini harapan saya mengidentifikasi kasus-kasus ini mungkin ada 3 hal yang menjadi suatu prinsip. Prinsip yang pertama, berpikir berbasis hasil akhir atau end-based thinking. Yang kedua adalah berpikir berbasis peraturan, rule-based thinking. Yang ketiga, berpikir berbasis rasa peduli, care-based thinking. Itu yang pertama. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Saya akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan dalam pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama jika ada kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kita perlu mengidentifikasi dulu. Kita adakan kronologisnya dan kita cari permasalahannya sampai titik mana perlu dipecahkan permasalahan itu. Dengan prinsip berbasis dari hasil akhir tadi, itu adalah dasi bentuk kolaborasi, ya kan, yang bisa menentukan dari hasil penyelesaian masalah tadi. Satu itu, terus yang kedua itu berbentuk peraturan yang ada. Apakah etika atau moral itu memang berbasis pada peraturan? Itu memang kalau melanggar sebuah aturan ya tetap akan kita terapkan, yaitu tindakan tegas atau sebuah aturan yang kita jalankan. Yang terakhir memang rasa peduli itu harus ada. Rasa peduli atau care-nya, ya kan, itu rasa kemanusiaannya itu menentukan, ya kan, bagaimana cara memutus sebuah kebijakan. Kita tidak hanya kepada sebuah aturan hukum, tapi rasa sisi kepedulian itu memang harus diterapkan. Baik Pak, berikutnya langkah-langkah atau prosedur apa yang biasanya Bapak lakukan ketika mengambil keputusan dari kasus dilema etika tersebut? Yaitu adalah untuk menelusuri permasalahan sejauh mana, ya kan, sekiranya permasalahan itu mungkin bisa diidentifikasi hari itu juga, kita selesaikan hari itu juga, ya kan, tanpa berlama-lama. Nanti permasalahan kalau berlama-lama itu permasalahan juga akan sulit dipecahkan, semakin menjadi permasalahan yang semakin sulit. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya, kira-kira hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang terjadi di sekolah ini? Keputusan yang bijak itu adalah sebuah, kita ambil keputusan dari hasil akhir, yang mana ketika semua sudah dimediasi, ya kan, semua sudah bisa diarahkan dan semua sudah bisa diselesaikan, menyelesaikan masalah itu memang harus berjalan tanpa masalah. Tadi itu ada 3 pertimbangan tadi. Pertimbangan berpikirnya berbasis akhir, berbasis peraturan, sama berbasis rasa peduli atau care kepada permasalahan yang mau diselesaikan. Baik Pak, selanjutnya kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini merupakan atau menjadikan tantangan dalam pengambilan keputusan dari kasus-kasus dilema etika tersebut? Pengambilan
keputusan dalam dilema etika itu ada beberapa tantangan. Mungkin ketika kita menyelesaikan tantangan itu secara internal, mungkin ada keterkaitan dengan kalau saya sebagai satuan pendidikan mungkin ada guru-guru segala macam, itulah tantangan yang terbesar buat kita. Ya mungkin ada tantangan juga eksternal yang mungkin mendorong kita untuk menjadi nggak adil, itu salah satu tantangan-tantangan yang besar. Atau keputusan yang objektif, bukan subjektif. Dari kasus-kasus tersebut yang telah dijalankan, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya atau Bapak memiliki sebuah jadwal terlebih dahulu dan menyusunnya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak akan jalankan untuk menangani kasus-kasus dilema etika tersebut? Kalau penyelesaian ada sebuah masalah, kita selesaikan hari itu juga, ya kan. Semakin cepat penyelesaian sebuah masalah semakin bagus, ya kan, supaya permasalahan itu tidak berlarut-larut. Kalau umpama permasalahan itu kita jadwalkan, permasalahan itu munculnya hanya seketika, ya kan, atau permasalahan itu munculnya hanya dinamis, tiba-tiba berubah segala macam, makanya diselesaikan hari itu juga supaya itu clear. Baik Pak, pertanyaan berikutnya, kira-kira apakah ada seseorang yang membantu atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bapak dalam membantu ketika mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kasus tidak ada. Pengambilan kasus atau orang dikatakan eksekutor, ya kan, penyelesaian kasus itu memang tidak boleh intervensi orang lain. Permasalahan itu memang harus kita selesaikan, ya kan, yang mana penyelesaian itu secara objektif tidak merugikan pihak lain, pihak manapun. Baik Pak, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Kebetulan ini pertanyaan terakhir Pak ya. Dari semua hal yang tadi sudah Bapak sampaikan dan jawaban yang sudah Bapak utarakan, kira-kira dalam kasus tersebut adakah pembelajaran yang dapat dipetik dari kasus-kasus tersebut dan pengalaman-pengalaman ketika mengambil keputusan dalam dilema etika tersebut Pak? Keputusan dilema etika, pengalaman-pengalaman yang ada, penyelesaian, ya kan, pembelajaran dalam dilema etika, pengambilan keputusan, memang kita harus ambil, ya kan, dengan secara bijak, tidak melibatkan atau intervensi orang lain. Kita memutuskan sebuah hasil yang objektif, ya kan, bukan yang subjektif, tetapi masih kita harus berpikir dengan 3 prinsip tadi, ya kan, berpikir dari hasil berbasis akhir mau seperti apa atau kesimpulannya, terus ini merujuk sama peraturan mau seperti apa, dan yang terakhir adalah kita berbasis rasa peduli atau care, apalagi menyelesaikan permasalahan-permasalahan itu termasuk secara internal. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab. Mungkin kurang lebihnya saya juga mohon maaf apabila tidak ada kepuasan. Yang mungkin itu sebatas apa yang bisa saya berikan atas pertanyaan tersebut. Mudah-mudahan pertanyaan ini bisa membawa sebuah manfaat, dan ini kan menjadikan, ya kan, ini adalah catatan studi kasus, nanti bisa kepala sekolah itu menyelesaikan segala sesuatunya di sekolah, baik yang terkaitan dengan kasus dilema etika atau rujukan moral. Itu saja dari saya selaku sebagai pimpinan di sini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, terima kasih atas jawaban yang luar biasa. Masya Allah sekali, saya mendapatkan banyak sekali pengalaman atau sharing yang sudah Bapak lakukan pada kesempatan wawancara ini. Mohon maaf sebelumnya saya telah mengganggu waktu Bapak, dan mohon maaf juga apabila saya memiliki kesalahan dalam proses wawancara ini Pak ya. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Saya pamit Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.